Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 4 Januari tahun 2026 adalah Hari Raya Penampakan Tuhan dan Hari Anak Misioner Sedunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 60 ayat 1 sampai 6. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, "Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 2 sampai 3a, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 6. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah segala bangsa datang menyembahnya. Saya yakin bahwa kita semua sudah sering mendengar kisah dalam Injil hari ini, yakni cerita tentang kedatangan para Majus dari timur ke Yerusalem untuk mencari bayi Yesus dan menyembahnya dengan mempersembahkan harta bendanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adakah hal yang menarik perhatian kita dalam kisah ini? Hal ini menarik bagi saya.
Bintang Tuhan tidak nampak kepada orang-orang Israel atau Yahudi seperti para imam, ahli Taurat, atau orang Farisi, melainkan kepada orang-orang Majus dari bangsa lain atau asing. Apa makna penting dari peristiwa ini? Saudara terkasih, penampakan Tuhan kepada bangsa asing ini mengindikasikan sifat universal dari karya keselamatan Tuhan. Artinya, Yesus lahir ke dunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan orang Israel saja, tetapi untuk menyelamatkan seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, dan bahasa. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya telah menubuatkan peristiwa ini ketika hendak menguatkan hati umat Tuhan di Yerusalem. Terang Tuhan akan terbit atasmu, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Mereka akan membawa emas dan kemenyan. Hati para Majus diliputi sukacita ketika melihat bayi Yesus. Dialah terang dunia yang sebenarnya. Kini cahaya keselamatan menyinari semua orang. Bagi Rasul Paulus, universalitas keselamatan ini adalah rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad, tetapi kini telah terbuka dan terus diberitakan lewat pewartaan Injil. Ia mengungkapkannya dengan indah. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Rasul Paulus sendiri telah bekerja keras penuh dedikasi untuk mewartakan Injil dan karya keselamatan Allah kepada orang-orang non-Yahudi. Berkat karya misionernya, orang-orang di pelbagai tempat seperti Korintus, Efesus, Galatia, Roma, dan tempat-tempat lain dapat mendengar Injil dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Kita sendiri juga telah dapat mendengar Injil dan karya keselamatan Allah berkat karya misioner dari banyak pewarta Kristus. Dan sekarang kita berbagi dalam keselamatan yang sama dan menghayati iman kita sebagai bagian dari keluarga Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita ingat apa yang tertulis dalam surat Galatia. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sungguh luar biasa bahwa Sang Mesias lahir di Betlehem, dan melalui juru selamat ini Allah telah mengumpulkan banyak orang ke dalam satu keluarga dan menjadikan mereka umat-Nya.
Mari kita rayakan rahmat istimewa ini dengan penuh syukur. Pantaslah kita ingat bahwa kita pun dipanggil untuk membawa Kristus, cahaya dunia, kepada siapapun yang kita jumpai, agar mereka pun ikut merasakan sukacita dari Juru Selamat kita. Kita mau menyembah Tuhan bukan hanya dengan mulut saja, tetapi terutama dengan tindakan kita, agar sungguh segala ujung bumi akan melihat keselamatan yang datang dari Allah kita, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.